Projo Gundolo sendiri itu tuah dan angsarnya adalah untuk menjauhkan pemiliknya dari makhluk halus dan juga guna-guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Sao di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat sehingga bisa membuat video ini kembali. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa juga seperti saya sehat tanpa kurang satu apapun, dalam keadaan yang terbaik dan mendapatkan kebahagiaan yang tak terduga. Kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang berlook 5 yang cukup populer. Dalam arti populer di sini banyak yang memiliki, ya. Di dalam dua bilah warongko ini ada dapur pusaka look 5 yang sama tapi tangguhnya yang berbeda. Kita akan bahas satu persatu pastinya. Kita bahas yang ini dulu, sahabat Pusaka Jawa. Ini dari warongko gayaman kakok banci. Jadi gayaman itu ada 8 jenisnya, termasuk ini kakok banci. Nah, kalau untuk pendoknya ini pendok bunton ya. Kayunya ini saya lihat dari seratnya, serat jati ini ya. Nah, ini handle-nya kerawangan. Kita buka sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini kerisnya berlook 5, 1 2 3 4 5. Ini namanya keris dapur Pandawa Cinarita. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat. Pandawa Cinarita sendiri adalah keris yang populer, banyak dijumpai di masyarakat, dengan ciri-ciri memakai kembang kacang, jalen, lambe gajah, sokokannya 2, dan bilahnya itu ngelimpah, kadang gigir sapi juga ada di sininya, ada-adanya ya, juga ada grenengnya di sini ya. Jadi sahabat Pusaka Jawa, kalau melihat keris look 5 dengan sogokan 2 depan belakang, ini sogokan di sini 2, ada sekar kacang atau kembang kacang, ada lambe gajah, ada jalen, ada greneng, bilahnya agak ngelimpah, kadang gigir sapi, juga disertai ada greneng juga ada. Itu ciri-ciri dari pusaka Pandawa Cinarita. Pandawa Cinarita sendiri berlook 5 yang artinya kalau melambangkan look 5 adalah agar si pemilik pandai berbicara atau pembicaranya dapat memikat lawan pembicaraannya. Dan Pandawa Cinarita sendiri menurut sebagian para pecinta keris yang percaya dengan tuah atau angsar, itu adalah mempermudah untuk berbicara. Jadi begini, gampangannya begini, Pandawa Cinarita itu banyak diminati oleh para pekerja atau orang yang mencari uang yang lebih banyak kepada berbicara seperti dalang ya. Tapi akhir-akhir ini juga para pedagang wiraniaga pun banyak yang mencari ya. Jadi Pandawa Cinarita itu lebih bagusnya diperuntukkan untuk orang yang pekerjaannya lebih banyak bicara ya, entah itu calo, pengacara, dalang, kan sama aja, banyak bicara ya, jaksa ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini
Yang saya pegang ini Pandawa Jinarita berpamor ngulit semangka. Silahkan sahabat Pusaka Jawa lihat. Ya. Ini pamornya ngulit semangka. Ngulit semangka sendiri ciri-cirinya adalah berbentuk garis tidak beraturan. Berbentuk garis tidak beraturan seperti kulit semangka. Ya. Seperti kulit semangka. Dan ngulit semangka termasuk pamor yang melumah. Pamor melumah artinya pamor yang tidak pemilih, sembarang siapapun orangnya cocok untuk memilikinya. Ya. Tetapi kadang di kulit semangka sendiri kadang tersimpan pamor yang bernilai tinggi seperti pamor Rojo Gundolo, pamor Slamet, pamor Sirat. Nah, yang suka menyelip di antara pamor kulit semangka. Makanya kadang sebilah pusaka kulit semangka bernilai tinggi atau punya mas kawin tinggi karena terdapat pamor-pamor tiban seperti Rojo Gundolo, Sirat, dan Slamet. Ya, karena tak jelaskan sendiri ya. Rojo Gundolo sendiri banyakan itu adanya di sor-soran keris. Rojo Gundolo, tapi tidak menutup kemungkinan juga kadang ada di tengah bilah keris ini bentuk pamornya, kadang juga di ujung bilah keris. Dan Rojo Gundolo itu bentuknya seperti hewan, siluet hewan, manusia ataupun makhluk halus. Di sini kadang di sini berbentuk siluet manusia atau hewan atau makhluk halus, atau di sini ataupun di ujung bilah sini yang mendekati ujung bilah. Nah, Rojo Gundolo sendiri itu tuah dan angsarnya adalah untuk menjauhkan pemiliknya dari makhluk halus dan juga guna-guna. Kenapa kalau umumnya ngulit semangka kok bernilai mahal ya? Karena kadang terselip oleh pamor Rojo Gundolo, ya. Dan kalau untuk pamor sirat itu pasti adanya di sor-soran sini. Pamor sirat itu bentuknya seperti kunci yang dibungkus. Ada yang bilang pamor Bima bungkus atau Tejo bungkus. Pamor sirat juga mahal nilainya. Ya, jadi sahabat pusaka Jawa yang mempunyai ngulit semangka, pusaka yang berpamor ngulit semangka, jangan patah hati, teliti lebih dalam, barangkali terdapat terselip pamor Slamet, pamor Rojo Gundolo, pamor sirat. Kalau pamor sirat juga pamor bukan pamor yang pemilih, tapi juga pamor tiban, dan dipercaya tuah dan angsarnya adalah untuk kewibawaan, agar disayangi oleh kepangkatan, agar disayangi oleh sekelilingnya dan disegani oleh anak buahnya, seperti itu. Ya, ini Pandawa Jinarita ini estimasi kalau lihat dari bahan pamornya dan garapnya ini Mataram. Ya, Mataram ini sahabat pusaka Jawa. Ini termasuk gede Pandawa Jinaritanya. Ininya lebar, ini gonjonya aja lebar, ini lebar sekali ya. Jadi Pandawa Jinarita mungkin kalau sekarang banyak dulu maupun sekarang kan dalang jarang ya. Jadi banyak kan kalau dalang pegangannya Pandawa Jinarita seperti itu. Nah, asal muasal dari keris Pandawa Jinarita menurut Serat Sentini itu Prabu Siung Wanara, raja dari kerajaan Pajajaran, memesan 2 bilah pusaka yang berdapur jangkung dan Pandawa Jinarita kepada Empu Marcukunda. Jadi sahabat pusaka Jawa, keris dapur Pandawa Jinarita itu ya asal mulanya yang bikin adalah Empu Marcukunda, pesanan dari Prabu Siung Wanara, raja Pajajaran. Seperti itu ya. Kita sekarang akan membuka satunya. Ini sama, warongkonya Gayaman Kakuk Banji, dan ini iras. Ini iras sahabat pusaka Jawa. Bahan kayunya ini kayu johar.
Ini saya tahu ini garapan Warongko siapa. Ini Warongko yang garap teman saya orang Tegal namanya Pak Tuloh. Tapi handle-nya bukan. Ini saya tahu. Karena saya memahari bilah keris ini memang sudah kayak gini, tapi saya tahu ini Warongko bikinan Pak Tuloh karena saya sering bikin di beliau. Kita buka sahabat pusaka Jawa. Ini. Nah, ini Pandawa Cinarita tapi belum diwarangi. Kalau dilihat dari pamornya tidak menutup kemungkinan ini Woshuta. Ini masih diputihin ya sahabat pusaka Jawa. Perbedaan antara keris yang belum diwarangi ya seperti ini. Biar sahabat pusaka Jawa sekalian teredukasi ya. Awalnya pertama karatan diputihi, diproses dengan direndam air kelapa, terus dengan jeruk berapa hari, terus digosok biar hilang karatnya, kemudian menjadi putih seperti ini. Setelah putih nanti dimasukkan ke cairan warangan, hasilnya seperti ini, akan keluar motif. Cuman yang ini belum ya sahabat pusaka Jawa ya. Jadi ini sekalian untuk mengedukasi agar sahabat pusaka Jawa tahu ya. Ini hasilnya. Oke, kalau dilihat dari material bahannya dan gayanya, ini mungkin dari Cirebon sahabat pusaka Jawa ya. Ini dari Cirebon. Kalau yang ini Mataram ya. Jadi sahabat pusaka Jawa jika ingin mengkoleksi sebilah pusaka, sahabat pusaka Jawa teliti dulu apa yang dibutuhkan. Pada video-video sebelumnya saya suka membabarkan perlambang atau filosofi dari look, dari pamor. Jadi begini, look 5 ini pas banget dengan Pandawa Cinarita. Look 5 itu selain Pandawa Cinarita ya, look 5 itu melambangkan agar orang yang memiliki look 5 itu pandai berbicara dan memikat lawan bicaranya. Sedangkan di dapur Pandawa Cinarita itu memang diperuntukkan bagi orang yang mencari uangnya lebih banyak berbicara. Jadi pas banget. Pas sekali. Dari look 5-nya melambangkan seperti itu, dari dapur kerisnya juga seperti itu ya. Jadi sahabat pusaka Jawa, ini perpaduan yang matching sekali, ditambah dengan ngulit semangka. Pamor ngulit semangka ini tuah dan angsarnya adalah memperluas pergaulan. Perfect. Sudah pintar berbicara, memperluas pergaulan, ya kan? Terus apa ya, untuk dapurnya adalah untuk orang yang banyak berbicara seperti dalang, pengacara, jaksa, recommended lah ya. Tapi ini saya bicara hanya bukan isi, saya ini bicara dengan pakem, dengan dapur. Kalau bicara isi beda lagi, isoteri namanya. Kalau saya ini lagi sedang menjelaskan eksoterinya. Jadi sahabat pusaka Jawa perlu dipahami bahwa di pusaka itu ada pemahaman dua, isoteri dan eksotori. Nah, yang tadi saya jelaskan adalah pertama eksoterinya. Kalau isoteri termasuk tuah dan angsar itu termasuk isoteri, tapi kalau untuk lebih detail lagi yang ditayuh dengan cara nama khodamnya siapa itu butuh orang yang punya keahlian khusus. Kalau saya tidak, kalau saya hanya bisa membabar untuk secara pakem, secara umum, secara besi seperti itu ya. Jadi kalau untuk kedalamannya saya, untuk nama khodamnya saya tidak bisa, tapi kalau untuk cara merawat besi bagaimana, mungkin nanti next time sahabat pusaka Jawa akan saya kasih tahu. Nah, seperti ini contoh besi yang belum diwarangi, dan ini pusaka yang sudah diwarangi. Berbeda jauh sahabat pusaka Jawa, tapi rata-rata orang tidak tahu. Orang-orang kampung kadang taunya kerisnya seperti ini, putih seperti ini dan kayak gini ini, mereka putihkan. Nah, kalau ini kan sudah diwarangi ya. Oke sahabat pusaka Jawa, dari sini saya sudahi. Mudah-mudahan dengan durasi yang tidak begitu panjang, sahabat pusaka Jawa bisa masuk ke dalam otak dan tidak lupa, kemudian bisa bermanfaat kepada sahabat pusaka Jawa. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe
yang belum subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video untuk mengedukasi atau berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat Pusaka Jawa generasi milenial yang mungkin ingin mencintai Tosanaji. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya yang adiluhung ini. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.